Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kali ini Trainers, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu dan akan membahas tentang cara setan menghilangkan iman. Dalam sebuah hadis diceritakan sesungguhnya setan yang dilaknati Allah mendatangi dan duduk di atas kepala seorang hamba yang sedang menghadapi sakratul maut dan berkata kepadanya, "Tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua, agar engkau selamat dari kepayahan." Ketika itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu tetaplah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak ruku dan sujud agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah dosa yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman? Dia menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati, dan berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada tiga sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal yang paling berat dirasakan mayit adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu, setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena sangat hausnya pada waktu itu, setan datang padanya dengan membawa tempat air dari es dan menggerak-gerakkannya, maka berkatalah orang mukmin, "Berilah aku air." Dia tidak tahu bahwa itu setan. Maka setan berkata, "Katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu beruntung, maka dia tidak menjawab. Kemudian setan datang pada telapak kakinya dan bergerak-gerakkan tempat air. Orang mukmin itu berkata, "Katakanlah Rasul Allah pembohong, maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu celaka, dia menurutinya karena tidak sabar dalam kehausan, dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Dan jika orang itu beruntung, maka dia menolak permintaan setan dan dia memikirkan akibatnya. Sebagaimana diceritakan kisah Abu Zakaria Az-Zahid ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang waktu dia sedang menghadapi sakratul maut dan mengajarinya kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk yang kedua kali, tapi dia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkannya. Diulanginya 3 kali, dan Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Nah, ketika Abu Zakaria tidak mau mengucapkannya dan dia lalu pingsan, dan setelah dia sadar, ia berkata, "Apakah kamu pernah mengucapkan sesuatu padaku?" Kata Abu Zakaria, "Ya, aku menyuruhmu mengatakan kalimat thayyibah, namun engkau berpaling dariku. Sesungguhnya aku melihat bahwa iblis datang sedang membawa air kepadaku, lalu mengatakan, katakanlah bahwa Allah itu ada dua." Maka aku tidak mau dan aku berpaling, maka dia menjauh. Itulah sebabnya aku memalingkannya. Sungguh aku tidak mendengar apa yang kalian ucapkan. Aku hanya mendengar katakan ajakan iblis. Nah, dari itu
Abu Zakaria berpendapat bahwa iblis ketika kita sakaratul maut datang membawakan kita air. Nah, dari hal tersebut mari kita berhati-hati, mari kita sering-sering bersujud kepada Allah dan merendahkan diri dan selalu mengingat mati. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati. Karena kenapa dikatakan cerdas? Karena ia lebih memilih kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu innal akhirat khairun wa abqa. Ya, khairun wa abqa. Jadi akhirat itu adalah lebih baik dan kekal. Nah, sebenarnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kita semua tahu bahwa yang mati itu dulunya bernyawa, dan yang bernyawa juga akan menyusul untuk kematian. Semua akan merasakan kematian selama yang hidup itu bernyawa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Sang Khalik, bukan makhluk. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti itu akan mati. Nah, jadi teman-teman sekalian Abiturainers, mari kita sempatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengerjakan akhirat juga, dunia juga. Yang seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, ikmal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa ikmalil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhirat kita seolah-olah kita itu mati besok. Nah, oleh sebab itu kita jangan tinggalkan dunia, tapi tujuan kita tetap ke akhirat. Kenapa tidak boleh meninggalkan dunia? Karena agar tidak menyusahkan orang. Zikir-zikir boleh saja, namun kita punya perut, punya juga rasa lapar, punya juga keinginan dan nafsu, maka kita harus bekerja juga agar tidak menyusahkan orang lain. Namun hidup di dunia ini juga ibadah. Yang seperti yang ulama katakan, makana lillahi fahuwa muttasil wa makana li ghairillahi fahuwa mufasil. Sesuatu yang dilandaskan dengan motivasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pasti sesuatu yang dilandaskan dengan motivasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersambung dan berlanjut. Sedangkan sesuatu yang dilandaskan dengan motivasi bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan terputus. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengikhtisarkan segala bentuk peribadahan kita di muka bumi ini dalam satu rangkaian ayat yang pendek. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di sore hari ini, di video ini kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena saya juga manusia dan juga sedang belajar. Nah, jadi saya mohon maaf kalau ada kebenaran. Nah, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang tidak bisa salah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe videonya, lalu klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi-bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sedikit tambah lagi untuk para Abiturainers di mana saja berada, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah kepada teman-teman kita, guru-guru kita, dan umat
muslim sedunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan menjaga kita semua. Ala ziniyah wa ala kulli niyatin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.